Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada pemirsa sekalian. Pada hari yang cerah ini, kami akan membahas tentang materi bab 6 sejarah peminatan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Ini dia videonya. Selanjutnya, materi ini akan dibahas oleh saya sendiri, Dela Amin. Baik, saya akan menjelaskan perang konflik di Timur Tengah, Perang Teluk Satu. Perang Teluk Satu adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Terjadinya Perang Teluk Satu antara Iran dan Irak disebabkan oleh masalah yang kompleks dan saling berkaitan antara kedua negara. Perang Teluk Satu berakhir dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598. Sedangkan Perang Teluk II berlangsung pada tahun 1990 sampai 1991. Perang ini berawal dari upaya invasi dan aneksasi Irak dan Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Perang Teluk II menjadi konflik antara Irak dan Amerika Serikat untuk mewujudkan ambisi ekonomi dan politik di kawasan Timur Tengah. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan dibahas oleh Hilwa Salsani. Terima kasih kepada Dela Amin telah memberikan kesempatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang konflik di Asia Tenggara. Satu, people power di Filipina. People power merupakan salah satu bentuk reformasi tanpa adanya kekerasan dan korban jiwa. People power yang terjadi di Filipina menyebabkan Presiden Ferdinand Marcos turun dari pemerintahannya dan melarikan diri ke luar negeri. Dua, Laos. Laos adalah negara merdeka berbentuk monarki konstitusional dalam lingkungan elit Prancis berdasarkan perjanjian Jenewa 1994 yang dipimpin oleh Raja Sandep Krakau. Daerah Laos yang berbatasan dengan Vietnam Utara memberikan dampak terbentuknya komunis yang dipimpin oleh Pathet Lao. Hingga Kamboja, pada tahun 1970 di Kamboja terjadi pergantian kekuasaan sekaligus membawa perubahan bentuk negara ibu kota Kamboja dan membentuk negara republik. Sihanouk menetap di Tiongkok memimpin pemerintah rakyat. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan disampaikan oleh. Baik, terima kasih kepada Dela atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik di Asia Selatan. Yang pertama itu faktor penyebab konflik. Latar belakang terjadinya perang antara India dengan Pakistan berawal dari konflik politik, yaitu tentang perebutan wilayah Kashmir. Politik tersebut bermula pada tahun 1941. Yang kedua itu perang akibat konflik Kashmir. Perebutan Kashmir menyebabkan India Pakistan beberapa kali terlibat perang besar. Perang India-Pakistan 1965, perang diakhiri dengan gencatan senjata dan India merebut sedikit teritori Pakistan. Dan yang ketiga itu upaya perdamaian atau penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik Kashmir dilakukan PBB dan SAARC sejak 20 Januari 1948. DKPBB membentuk United Nations Commission for India and Pakistan atau biasa disingkat UNSIP. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Elisa. Terima kasih kepada Dela atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di Asia Timur. Yang pertama, pemerintah komunis Tiongkok. Pada tanggal 1 Januari 1912 didirikan Republik Tiongkok dengan jabatan presiden pertama dipegang oleh Dr. Sun Yat-sen. Pada tahun 1925, Dr. Sun Yat-sen meninggal dan kepemimpinannya digantikan oleh Chiang Kai-shek pada tahun 1926. Para pemimpin militer di utara berhasil ditundukkan oleh
orang-orang nasionalis dan komunis. Ketika Perang Dunia II berakhir, kaum komunis telah berhasil menguasai wilayah Tiongkok bagian utara untuk mengakhiri pertikaian di Tiongkok. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dengan ibu kota Beijing. Sementara itu, Chiang Kai-shek dan para pengikut yang menyingkir ke Pulau Taiwan. Yang kedua yaitu Perang Korea. Amerika Serikat membentuk pemerintahan Republik Korea, yaitu Korea Selatan, pada tanggal 15 Agustus 1948. Selanjutnya, materi ini akan dibahas oleh Nurul Sifa. Terima kasih kepada Dewa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di Eropa, kudeta di Ukraina dan akibatnya. Ukraina merupakan poros geopolitik yang sangat penting dan strategis di kawasan Eurasia, Eropa dan Asia. Referendum dilaksanakan pada Minggu 16 Maret 2014. Hasilnya secara bulat, penduduk Crimea menyatakan sebagai bagian dari Rusia. Keamanan negara ini malah mengalami ancaman yang lebih besar. Kini peran Ukraina dalam menentukan nasibnya sangat minim ketimbang sebelumnya, dan kedaulatan wilayah, persatuan nasional serta kedaulatan pemerintah mengalami ancaman yang lebih serius dibandingkan masa lalu. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Terima kasih kepada Dela atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan perang Kongo pertama dan kedua. Konflik di Afrika. 1. Perang Kongo pertama. Awal dimulainya perang Kongo yaitu pada tanggal 4 Oktober 1996 terjadi penyerangan ke desa Lamera, Zaire Timur oleh beberapa etnis, yaitu pemberontakan dari etnis Baja mulanya juga dengan etnis lokal yang masih juga memiliki keterbatasan dengan etnis Tutsis. Yang kedua, Perang Kongo periode kedua. Pulangnya pasukan asing ke negara masing-masing menimbulkan pertikaian etnis dan di Kongo muncul pertempuran etnis melawan Hutu. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Maha Laura. Terima kasih kepada Dewa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik di Amerika Latin. Yang pertama, konflik etnis di Amerika Selatan. Di Amerika Latin, mereka sebagian besar hanya terkelompok dalam suku Indian, sehingga etnisitas di Amerika Latin memiliki sifat yang cukup homogenik. Mereka melawan ketidakadilan dan penindasan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi rezim neoliberal dan berkembangnya konsentrasi kekayaan di tangan para elit lokal dan asing. Yang kedua, konflik ideologi politik di Amerika Selatan. Pertama, Bolivia. Revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh gerakan nasionalis dan revolusioner berhasil menggulingkan rezim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu. Venezuela pun adalah negara yang mencatat pergerakan politik cukup jelas dan justru mereka memberi pengaruh pada negara-negara lain di Amerika Selatan pada tahun 1998. Pemilik Han Hugo sebagai presiden Venezuela memberi pengaruh besar akan terjadinya perubahan di daratan Amerika Selatan. Dela, terima kasih sudah memberi. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Terima kasih. Ferdinand Marcos dari hasil secara bulat penduduk Crimea. Selamat. Audio Jungle.